Selamat datang kembali di dunia kebijaksanaan sejarah. Ada sesuatu yang begitu istimewa dari momen bersantai dengan secangkir teh hangat sambil belajar sesuatu yang bermakna bersama. Saya berharap hari Anda berlangsung dengan tenang dan penuh hal-hal positif. Jika Anda sudah siap, tinggalkan komentar dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak sadari. 99% wanita secara diam-diam mendambakan hal-hal tertentu, namun jarang sekali mengungkapkannya secara langsung. Memahami hal ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda terhubung dengan mereka. Pikiran wanita itu dalam dan penuh lapisan, dan mereka yang benar-benar memahami dinamika emosi cenderung mampu membangun hubungan yang jauh lebih kuat. Hari ini kita akan membuka kebenaran yang sangat berharga, sesuatu yang sering diabaikan oleh kebanyakan pria, namun dipahami secara diam-diam oleh pria-pria berkualitas tinggi. Bayangkan Anda mampu menangkap apa yang tidak ia ucapkan dan tetap terhubung dengannya secara mendalam. Ini bukan tentang hal-hal yang rumit. Ini tentang kesadaran, kemampuan mengamati, dan kecerdasan emosional. Wanita kerap mengekspresikan diri secara tidak langsung. Nada bicara mereka, bahasa tubuh mereka, dan tindakan-tindakan kecil mereka seringkali mengungkapkan lebih banyak hal daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, kesadaran dan kendali atas persepsi adalah segalanya. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Terapkan prinsip itu di sini. Amati. Jangan bereaksi secara impulsif. Tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian itu sangat berarti. Mengingat detail-detail kecil, menunjukkan kepedulian, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hal-hal seperti inilah yang membangun koneksi jauh lebih efektif dibandingkan sekadar tindakan besar yang mencolok. Dan seperti yang pernah diungkapkan Epictetus dengan bijak, kita dibekali dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Prinsip ini sangat mendasar dalam sebuah hubungan. Sekarang, mari kita masuk ke inti wawasan. Sesuatu yang sangat dihargai oleh banyak wanita, namun jarang mereka ungkapkan secara terbuka. Pertama, kekuatan sentuhan yang lembut. Sesuatu yang dihargai banyak wanita namun umumnya tidak mereka minta secara langsung adalah sentuhan fisik yang lembut dan penuh kesadaran. Bukan agresif, bukan memaksa, melainkan sentuhan yang tenang dan disengaja. Misalnya, menawarkan pijatan bahu yang menenangkan setelah seharian beraktivitas. Ini bukan soal teknik tertentu, melainkan soal kehadiran Anda. Sentuhan seperti ini menyampaikan kepedulian, rasa aman, dan perhatian tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Ia mengurangi stres dan mempererat kedekatan emosional. Pesannya sederhana namun kuat. Aku ada di sini dan aku peduli. Kedua, makna di balik sebuah pelukan. Sebuah pelukan yang sederhana mampu menyampaikan lebih dari sekadar kata-kata. Ketika dilakukan dengan tulus dan tanpa tergesa-gesa, ia menciptakan rasa nyaman, aman, dan koneksi emosional yang nyata. Pelukan melepaskan hormon yang memperkuat kepercayaan dan kedekatan. Ini bukan sekadar kontak fisik. Ini tentang keamanan emosional. Ketiga, menggoda dengan rasa hormat. Menggoda bukan soal basa-basi atau berusaha terlalu keras. Ini soal energi, interaksi yang menyenangkan, percaya diri, dan tetap menghormati lawan bicara akan menciptakan daya tarik secara alami. Semuanya harus terasa mengalir dengan sendirinya, bukan dipaksakan. Canda ringan, komentar yang playful, senyuman yang percaya diri, itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu berlebihan hanya untuk membuat kesan. Keempat, rasa aman melalui sentuhan yang halus. Gerakan sederhana, seperti dengan lembut meletakkan tangan Anda di punggungnya saat berjalan berdampingan, dapat menciptakan rasa aman dan koneksi yang mendalam. Terlihat kecil, namun dampaknya sangat kuat. Gestur ini menyampaikan kehadiran dan dukungan tanpa memerlukan sepatah kata pun. Tentu saja, hal ini harus selalu dilakukan dengan rasa hormat dan sesuai dengan situasi yang ada. Kelima, dukungan yang tulus. Kualitas lain yang sangat dihargai adalah sikap suportif. Ketika Anda hadir untuk mendukungnya di saat-saat sulit, bukan dengan cara yang agresif, tetapi dengan ketenangan. Hal itu membangun kepercayaan dan rasa hormat.
Ini menunjukkan bahwa Anda bisa diandalkan dan memperlihatkan kekuatan sejati tanpa perlu membuktikan apapun. Keenam, keterbukaan emosional. Wanita secara alami tertarik pada pria yang mampu berbagi pikiran dan perasaan mereka dengan jujur. Ini bukan soal membuka diri secara berlebihan, melainkan tentang menjadi otentik. Ketika Anda berbicara tentang tujuan, gagasan, bahkan tantangan yang Anda hadapi, itu menciptakan koneksi yang lebih dalam. Hal itu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional yang sesungguhnya. Ketujuh, gestur kecil yang memberikan kenyamanan. Tindakan sederhana seperti dengan lembut menyentuh erar rambutnya atau menawarkan kenyamanan setelah hari yang panjang dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat. Gestur-gestur ini membangkitkan perasaan diperhatikan dan rasa aman yang lebih dalam. Kedelapan, memahami tanda-tanda ketertarikan. Ketertarikan tidak selalu tampak secara gamblang. Biasanya ia hadir melalui perilaku-perilaku yang halus. Ia mulai lebih banyak membicarakan hal-hal yang bersifat emosional atau romantis. Ia berbagi pikiran dan ide-ide pribadinya. Ia menjadi lebih memperhatikan penampilannya di sekitar Anda. Ia lebih sering meminta pendapat Anda. Ia lebih banyak berinteraksi secara fisik dengan cara-cara kecil yang terasa alami. Tidak satu pun dari perilaku ini secara tersendiri dapat memastikan sesuatu. Namun ketika hadir bersama-sama, mereka menceritakan sebuah kisah yang cukup jelas untuk diperhatikan. Terakhir, ketertarikan sejati bukanlah tentang mengejar, melainkan tentang memahami. Ini tentang kesadaran, kepercayaan diri yang tenang, dan kecerdasan emosional. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, kita lebih banyak menderita di dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan yang sebenarnya. Jangan terlalu banyak berpikir, tetaplah berpijak pada kenyataan. Lebih banyak mengamati, lebih sedikit bereaksi. Ketika Anda memadukan pola pikir yang bijaksana dengan kesadaran emosional, Anda secara alami akan menjadi seseorang yang membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman dan terhubung.